البادئة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. أسألكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدقاء الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قال معلم رحمه الله سيد عبد الوهاب الصالحي نفع الله وإياه بعلومه وعلمه دار آمين. قال يا ألي للصدق ثلاثة علامات. صحيفة 16 halaman 16 baris kelima dari bawah. Halaman 16 baris kelima dari bawah. Ilahun yang kiram, para alim wal ulama, para asatidah wal hujah, para tokoh masyarakat, ini tepuh tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untaian rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'anu bi ahkamis syar'iyyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berselawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita sekalian diampuni Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan pula kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif rahimahumullah ya ali lisidqi salasatu alamatin kitmanu ibadati wa kitmanu sadaqati wa kitmanul ma'siyati. Al-ma'siyah ay musibah. وقال المصطفى سيدي رسول الله صلى الله عليه wasallam li sayyidina Ali, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, li sidqi salasatu alamatin, li sidqi untuk orang-orang yang jujur atau
tanda-tanda orang jujur itu ada 3. Disidqi, kejujuran, salah satu 3 alamatin, tanda. Jadi untuk kejujuran itu ada 3 tanda. Kalau ingin jadi orang jujur nih ada tanda-tandanya orang jujur. Yang pertama, kitmanul ibadati, menyembunyikan ibadah. Wa kitmanu sadaqatin, dan menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan, ya, tidak memperlihatkan ibadahnya dan tidak memperlihatkan sedekahnya. Wa kitmanul ma'siyati, dan menyembunyikan maksiat. Maksiat maksud di sini ada musibah, yaitu menyembunyikan akan musibah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ini tanda-tanda orang yang jujur. Yang pertama tidak mau memperlihatkan akan ibadahnya kepada orang lain, ya. Jadi kalau ibadah hanya dirinya dengan Allah saja, tidak ada keinginan untuk diperlihatkan di hadapan manusia. Karena hakikatnya ibadah itu memang untuk Allah, ya. Apapun yang kita lakukan, amaliyah yang dilakukan bagi orang-orang yang jujur, jelas-jelas hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keinginan yang lain. Tidak ingin riya, tidak ingin diperlihatkan kepada manusia, tidak ingin dipuji, dan tidak gemar terhadap sanjungan-sanjungan orang lain. Maka ibadahnya itu bagi orang-orang yang siddiq itu adalah orang-orang yang tidak pernah memperlihatkan di hadapan orang. Makanya dari sini, kalau kita ingin menjadi manusia yang betul-betul bisa menjaga, maka kita tidak mungkin menganggap seseorang itu atau menyangka seseorang itu orang-orang yang melakukan atau melanggar amalan-amalan ibadah. Artinya tidak menjadi orang yang suudzon, ya, kepada orang lain. Ada orang tidak pernah ibadah misalnya, ya. Kalaupun misalnya dia ibadahnya hanya sekedar saja, nyatanya di luar itu dia ibadah dengan penuh kesungguhan. Di saat sendirian dia ibadah penuh dengan kekhusyuan, ya. Nah, ini banyak para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah tidak pernah memperlihatkan akan ibadahnya. Kebanyakan pada kekasih-kekasih Allah, mereka terkadang ujrah, menyendiri. Juga dalam hal sedekah, yang namanya sedekah memang harus disembunyikan. Ada bahasa tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri tidak melihat, ya. Artinya kalau kita sedekah, kanan kiri kita nggak usah tahu. Nah, sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah yang memang hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hal menyembunyikan setiap musibah yang ada pada dirinya. Musibah-musibah yang ada, artinya orang yang menyembunyikan musibah adalah orang yang tidak tidak merasa dibebani dengan berbagai musibah yang Allah berikan kepadanya. Kagak menjadi orang yang merasa terbebani, ya. Jadi kalau Allah berikan musibah, dia bukannya mengeluh, dia tidak mengeluh kepada manusia, dia tidak pernah menceritakannya kepada manusia. Jadi musibah apapun yang diberikan oleh Allah, dia terima dengan penuh lapang dada. Kagak pernah dia perlihatkan kepada manusia bahwa dia sedang diberikan musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang kalau dikasih ujian itu dia bangga, ya. Wah, saya lagi diuji nih sama Allah nih, rezeki hari ini kayaknya sedikit keseret banget nih, gitu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh Allah tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia. Ini adalah salah satu ciri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat as-siddiq, ya. Sifat-sifat jujur.
Jadi seakan-akan dia menjujur terhadap keimanannya, jujur terhadap keimanannya. Tidak pernah dia mengeluh terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bahkan dia amalan-amalan yang dilakukan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memperlihatkan kepada manusia. Ini salah satu dari ciri-ciri orang-orang yang memiliki sifat-sifat as-siddiq. Wa ya Ali wahai Ali walil abidin salasatu alamatin wa qala al-mustafa sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali. Bersabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali walil abid, dan untuk orang-orang yang ahli ibadah salah satu alamat, ada 3 tanda-tanda. Orang ahli ibadah juga punya tanda, ya. Tanda orang ahli ibadah itu ada 3. Yumqitu nafsahu wa yuhasibuha wa yatilu qiyaman baina yadillahi ta'ala. Yang pertama yumqitu nafsah, di mana orang yang ahli ibadah itu adalah orang yumqitu nafsah, artinya orang yang benci dengan nafsunya. Wa yuhasibuha, dan selalu mengoreksi diri, menghisab, mengoreksi dirinya, dia mengoreksi dirinya, mengoreksi hawa nafsunya. Wa yatil qiyamah, dan lama di dalam melaksanakan salat, qiyam berdiri, ya. Qiyam maknanya adalah ayyus salat baina yadillah, di antara dirinya dengan Allah, di hadapan Allah. Nah, tanda orang yang ahli ibadah yang pertama yumqitu nafsah, benci kepada nafsunya, di mana dia benci kalau nafsunya itu tidak mau diajak ibadah. Karena terkadang manusia itu malas, ya, ada malasnya. Kita mau sholat malam, udah niat sholat malam, begitu kita bangun kayaknya malas luar biasa, ya. Benci itu, ada rasa kebencian. Kenapa nih badan kok kagak mau diajak ibadah, ya? Kenapa kok kayaknya maunya tidur aja? Padahal yang namanya aksarun naum tumitul qalbi, banyaknya tidur itu bisa mematikan kolbun, hati, ya. Kalau orang banyak tidur kan begitu, hatinya akan mati, ya. Tapi terkadang manusia mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu badannya untuk istirahat. Ya udahlah, kemarin udah sholat kan gitu, udah sekarang istirahat dulu dah, nggak usah sholat. Ya, itu benci itu. Orang yang ahli ibadah benci dengan hal yang seperti itu, maka dia akan mengalahkan rasa malasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada nafsu, karena nafsu itu biasanya mengajak seseorang untuk bermaksiat kepada Allah, untuk meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang ahli ibadah dia akan melawan setiap bentuk kemalasan, setiap perkara yang mencegah dirinya untuk tunduk kepada Allah. Itu ada tanda dari orang yang ahli ibadah. Dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, ya? Nah, nafsu selalu mengajak dirinya untuk melakukan perkara yang memang dibenci oleh Allah. Ini nafsu, karena sifat-sifat nafsu begitu. Sifat nafsu itu inginnya yang enak, ya. Sementara ibadah itu menjadi satu kemalasan bagi nafsu. Makanya kalau seandainya orang yang ahli ibadah, dia nggak mau untuk mengikuti hawa nafsunya, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Wa yuhasibuha, dan dia selalu mengoreksi dirinya, dia selalu mengoreksi, menghisap dirinya, ya, menghitung-hitung dirinya, apa yang sudah dia lakukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hari ini saya sudah menjalankan perintah Allah sebagaimana kemarin misalnya. Kemudian dia berusaha untuk memperbagus amalan-amalan ibadah, karena dia telah mengoreksi diri. Mengoreksi diri ini perlu, ya, untuk kembali kita menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kita tidak pernah mengoreksi diri. Arti mengoreksi diri di sini adalah mengoreksi amal-amal kita,
apakah amal kita ini ada yang salah atau ada yang kurang dari amal-amal yang kemarin kita kerjakan. Karena yang namanya orang yang memiliki akal itu dia akan berusaha hari ini harus lebih bagus dari hari kemarin, ya. Jangan sampai hari ini malah lebih jelek dari hari kemarin. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, berarti kita menyia-nyiakan kesempatan hidup di alam dunia. Orang yang memiliki akal, orang yang cerdas akan berusaha hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Makanya dia selalu menghitung, dia selalu menghisab dirinya, menghisab amal-amal yang sudah dia kerjakan, dan juga menghisab perbuatan-perbuatan dosa. Kemarin saya pernah berbuat dosa, sekarang saya sudah melaksanakan atau setelah memohon ampun kepada Allah belum? Sudah beristighfar belum? Sudah berapa banyak istighfar saya setiap hari? Nah, itu hisab, ya. Orang yang ahli ibadah itu selalu menghisab diri untuk lebih baik, untuk bisa lebih baik ke depannya, bukan malah bangga dan bahagia atau merasa puas dengan amal yang dia kerjakan hari ini tanpa ada peningkatan amal untuk hari-hari selanjutnya. Juga di samping itu, orang yang ahli ibadah yutilul qiyam, dia akan memperlama. Yutilu qalayatul, yutilu, memperlama di dalam berdiri, memperlama ibadah. Al-qiyam ayyus salat, memperlama salatnya. Artinya ketika dia salat itu dia berusaha untuk mengaplikasikan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang ibadah, orang yang salat itu adalah orang yang rindu kepada Allah, ya. Orang yang rindu kepada Allah. Kalau tidak ada kerinduan, gak akan mungkin kita mau ibadah, kita mau salat. Gak mungkin kalau kagak ada kerinduan, ya. Karena hakikatnya salat itu kan berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Nah, karena berdialog dengan Allah ada kerinduan tuh. Orang-orang ahli ibadah adalah orang-orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah itu hanya ada di dalam salat. Karena salat itu hakikatnya kita sedang berdialog. Itu diabadikan ketika kita mengucapkan kalimat at-tahiyyatu, ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu adalah kalimat tahiyat yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Saat sampai ke Sidratul Muntaha itu di dalam perjalanan Mi'raj Rasulullah itu kan malaikat Jibril menyatakan taqaddam ya Rasulullah, berjalanlah dahulu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menyatakan taqaddam anta, engkau lebih dulu, kata Rasulullah. Innaka darajatul, sesungguhnya innaka akramu indallah, sesungguhnya engkau lebih mulia dari aku, kata malaikat Jibril, ya. Sementara di antara makhluk itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Aku cuma sampai di sini saja Sidratul Muntaha, kagak mungkin bisa melebihi Sidratul Muntaha. Maka silakan engkau berjalan sendiri. Kalau seandainya aku melangkah satu langkah saja dari Sidratul Muntaha, maka akan hancur seluruh badanku, ya. Maka saat itu Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril, andai engkau telah bertemu dengan Tuhanmu, maka ucapkanlah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, at-tahiyyatul itu adalah ucapan penghormatan. Rasulullah ketika berada di Al-Ma'wa Al-Mustawa kemudian duduk, ya, ta'zim sambil mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kepada Allah segala pujian, segala sanjungan, segala kemuliaan adalah milik engkau, ya, bukan milik siapa-siapa, milik engkau. Kemudian Allah membalas dengan kalimat assalamu alaika. Assalamu alaika. Ini kalimatnya pakainya domirnya domir mutaharrik mahal hadir. Assalamu alaika. Kesejahteraan atas diri engkau, ya. Jadi hadir. Allah dengan Rasulullah itu bercakap-cakap langsung tuh kalimatnya, ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiy, wahai nabiku. Ini menjadi taukid.
Jadi betul-betul Allah dengan Rasulullah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang nyata. Nah, ini digambarkan di dalam salat. Salat itu adalah pertemuan antara makhluk dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiy. Nah, ini jawaban Allah atas sanjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian kalimat ini dijadikan sebagai rukun di dalam salat pada tahiyat akhir. Nah, ini sinyal bahwa orang-orang yang ahli ibadah itu dia merasa bahwa salat itu ada pertemuan dirinya dengan Allah. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan pertemuan itu dengan Allah, ya. Tidak akan menyia-nyiakan pertemuan itu dengan Allah. Dia akan berusaha, dia akan menjadikan pertemuan itu sebagai sesuatu yang sangat dirindukan. Ini orang yang ahli ibadah, karena dia tahu yang namanya salat itu adalah kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah secara langsung. Namun saudara, meskipun sholat itu perintah langsung dari Allah, bukan berarti bahwa sholat itu adalah syariat baru yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad, ya. Bukan syariat baru. Sholat itu bukan syariat baru. Sholat itu adalah syariat yang memang pernah atau dilakukan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Jadi para nabi dan para rasul serta umat-umat terdahulu itu mereka juga melaksanakan sholat sama sebagaimana kita. Jadi bukan jangan kita menganggap bahwa sholat itu berarti ada syariat baru karena langsung perintahnya dari Allah, bukan. Ya. Sholat itu adalah amalan perintah ibadah yang memang dari Allah dan juga dilakukan oleh para nabi dan para rasul terdahulu, sama sebagaimana puasa, ya. Puasa juga pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sama. Jadi Rasulullah itu bukan membawa ajaran baru, tidak. Rasulullah itu tidak membawa syariat baru. Sifat Rasulullah itu ada khataman nabiyyin, penyempurna dari syariat para nabi dan para rasul. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi Rasulullah itu tidak membawa syariat baru, nggak ada syariat baru. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Rasulullah itu adalah utusan Allah yang terakhir, dan Allah pernah mengutus para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia bertauhid kepada Allah. Masing-masing para nabi dan para rasul ini punya kaitan satu dengan yang lainnya, tidak terpisah, ya, tidak terpisah. Nah, Rasulullah sebagai khataman nabiyyin, penyempurna dari ajaran, dari syariat para nabi dan para rasul, hingga dengan khataman nabiyyin ini tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, nggak ada lagi nabi, ya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kita tahu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, menyampaikannya kepada umatnya dengan 50 kali sholat. 50 kali sholat. 50 kali sholat itu bukan 50 kali waktu, bukan. 50 kali sholat. 50 kali sholat dilaksanakannya di dalam 5 waktu. Waktunya sama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sama tuh, ya. 50 kali sholat di dalam 5 waktu. Ini keterangannya ada tuh dalam kitab Sholat Mutawfiq, sarahnya, ya. Kitab sarah Sholat Mutawfiq. Nah, saudara, 50 kali sholat dalam 5 waktu. Jadi satu waktu itu 10 kali sholat. Satu waktu 10 kali sholat. Dalam satu kali sholat itu jumlah rakaatnya 2. Berarti dalam 10 kali sholat dikalikan 2, ada 20 rakaat. Satu waktu kita melaksanakan sholat sebanyak 20 rakaat. Kalau seandainya satu hari satu malam 5 waktu berarti jumlah rakaatnya ada 100 rakaat. Kira-kira berat nggak tuh? Berat, ya. 100 rakaat dalam satu hari satu malam. Jadi sekali satu waktu 10 rakaat.
20 rakaat, 10 kali sholat 20 rakaat. Nah, waktu-waktu sholat subuh, zuhur, asar ini adalah waktu-waktu yang pernah dilaksanakan ibadah sholat ini para nabi. Nabi Adam itu sholatnya hanya waktu subuh saja. Ya, dalam sebuah keterangan itu subuh itu sholat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam dengan para umatnya itu melaksanakan sholat cuma subuh doang. Kenapa kalau Nabi Adam melaksanakan sholat subuh? Karena Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah di alam dunia di waktu siang, dan ketika diturunkan dari surga, di mana surga itu tidak ada malam, ya nggak ada malam. Kenapa? Karena surga itu ada tempat yang penuh dengan keindahan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, bukan tempat yang menyeramkan. Jadi tidak ada tuh yang namanya surga itu malam, nggak ada. Jadi surga itu terang, ya siang terang. Ya sekarang orang kalau malam itu ada rasa takut nggak? Ada rasa takut kan kalau malam. Kalau seandainya udah di surga masih ada rasa takut, berarti surga itu bukan tempat yang aman kan gitu. Ya. Maka surga itu tempat yang terang benderang, diturunkan oleh Allah ke alam dunia di waktu pada saat siang masih terang. Menjelang sore mulai gelap, akhirnya malam. Nah, saat malam itu ada rasa takut yang luar biasa yang terdapat dalam diri Nabi Adam. Takut tuh Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam bersembunyi untuk menghindari rasa takutnya. Kemudian masuklah fajar. Fajar itu mulai kelihatan tanda-tanda kehidupan, putih, bersih, kemudian terang menjadi terang. Nah, saat menjadi terang itu, saat subuh itu, Nabi Adam merasa bahagia, merasa selamat dari rasa takutnya di waktu malam. Akhirnya beliau bersujud kepada Allah. Sujudnya di waktu pagi. Maka saat itulah beliau melaksanakan sholat, namanya sholat subuh. Ya. Zuhur pun demikian. Nabi yang melaksanakan sholat zuhur itu adalah Nabi Yunus dengan kaumnya. Nabi Yunus ini ketika dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan itu pada saat waktu istiwa, ya, yaitu ketika matahari tegak lurus kemudian lengser sedikit. Saat itulah kemudian beliau bersyukur kepada Allah karena beliau diselamatkan, artinya dikeluarkan dari perut ikan paus. Akhirnya beliau sujud, dan sujud itu kemudian menjadi sholat bagi Nabi Yunus. Kemudian sholat asar juga sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa bersama dengan bala tentaranya, kaumnya, yaitu kaum Israel. Jadi kaum Israel itu adalah pelaksanaan sholatnya itu di waktu asar. Kenapa kok di waktu asar? Karena merasa bersyukur kepada Allah, Nabi Musa bersama dengan rombongannya keluar atau selamat dari kejaran Fir'aun. Saat sampainya ke daratan itu sebelum maghrib, waktunya waktu asar. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu senang di waktu asar. Mereka banyak membaca kitab-kitab Taurat di waktu asar. Ya. Kitab Taurat tuh kalau dibaca oleh orang-orang Yahudi itu di waktu asar. Maka di sini ada satu keterangan dalam kitab At-Tibyan, ada Halawatul Quran, Syekh Zakaria Yahya As-Sarif An-Nawa Ad-Damashqi itu memakruhkan kalau kita membaca Quran di waktu asar, makruh, ya. Tapi bukan berarti nggak boleh. Boleh kalau cuma hanya sesaat saja. Tapi kalau saatnya kita dawamkan untuk melaksanakan membaca Quran di waktu asar, itu hukumnya makruh karena di situ ada tasabuh, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum yang lain, yaitu kaum Nasrani, kaum Yahudi. Jadi kaum Yahudi itu senang membaca kitab Tauratnya di waktu asar. Maghrib itu adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam bersama dengan kaumnya, dan Isa itu adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sholatnya waktu Isa sebagai tanda rasa syukur kepada Allah, karena diingatkan oleh Allah akan janjinya.
Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada Allah dengan takabur, ya, dengan sum'ah, merasa lebih bagus amalnya. Ya, beliau kalau di dalam beberapa keterangan kan paling hebat dalam hal udiyah, dalam hal berkorban tuh Nabi Ibrahim paling hebat. Kalau berkorban nggak tanggung-tanggung, sekali berkorban kambing aja sampai 1000 ekor, lembu itu sampai 300 ekor, kemudian onta ratusan ekor. Ini kalau sekali udiyah, ya, maka bukan hanya manusia yang takjub, malaikat aja takjub, hingga dia dengan sombongnya menyatakan, ini masih kecil, kalau seandainya aku diberi oleh Allah seorang anak kemudian diperintahkan untuk dikorbankan, akan aku potong tuh. Maka di waktu malam ketika beliau memiliki seorang anak, Nabi Ismail, saat Nabi Ismail sudah sampai usia tamyiz, artinya usianya sudah bisa merekam mana yang baik, mana buruk, mana yang yang enak, mana yang kagak enak, ya, tamyiz. Saat itu ditegur sama Allah lewat mimpi di waktu malam. Nah, mimpinya itu menunjukkan Allah redha kepadanya, ya, dengan diperlihatkan oleh Allah mimpi. Ya kan dalam Al-Quran kan dijelaskan, wa balagha ma'ahu sa'ya qala inni ra'aitu, ya, di waktu malam diperlihatkan oleh Allah. Kemudian dari mimpinya itu Allah mengampuni dosanya, dosa takabur dirinya, ya. Nah, kemudian beliau sujud kepada Allah di waktu malam dan sholat. Nah, sholat beliau adalah sholat isya. Nih, sholat semuanya 5 waktu ini dikerjakan oleh para nabi dan para rasul. Jadi Rasulullah itu bukan pembawa ajaran baru, bukan membawa syariat baru. Beliau adalah sebagai penyempurna dari syariat-syariat yang ada. Makanya ibadah sholatnya beda dengan kita. Bukan beda dalam arti beda beda pelaksananya, bukan. Beda di dalam kesempurnaan ibadahnya. Kalau kita sempurna dari subuh sampai dengan isya, sementara para nabi dan para rasul serta umatnya itu cuman hanya kalau sholat subuh ya sholat subuh saja, gitu, ya. Jadi berarti memang sholat itu juga dilaksanakan oleh para nabi dan para umatnya, bukan cuman kita. Artinya bukan ajaran baru, bukan syariat baru. Ini kalau seperti ini kita harus meyakini bahwa memang Rasulullah itu ada sebagai penyempurna dari ajaran para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah ke alam dunia. Jadi nggak ragu, ya, bahwa memang agama Islam ini adalah agama yang tidak ada bedanya dengan agama atau dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan terakhir Rasulullah. Dan agama Islam akan menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Nah, orang yang ahli ibadah, seorang ahli ibadah, dia akan berlama-lama di hadapan Allah, karena salat itu hakikatnya adalah kerinduan seorang makhluk kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga salah satu dari perbuatan amal yang membuat Jibril itu ngiri kepada manusia, ya, salah satunya adalah tentang sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu, sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Karena ada tamanni Jibril alaihi salatu wasalam min bani Adam li sab'i khisal, yang membuat Jibril itu iri kepada anak cucu Adam, terutama orang yang beriman, adalah dengan 6 perbuatan. Ya, salah satunya adalah as-salawatul khamsin ma'al imam, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu bersama dengan imam, melaksanakan sholat secara berjamaah. Ya, berjamaah pastinya sholat berjamaah dilaksanakan di awal waktu, ya, di awal waktu. Orang yang melaksanakan sholat di awal waktu itu adalah orang yang memiliki keutamaan sampai Jibril itu iri. Jadi kalau Jibril ini bukan asbab karena ganjaran pahalanya, bukan, ya. Yang membuat Jibril iri itu karena Allah membanggakan orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, terutama sholatnya dilaksanakan secara berjamaah. Ya, bagaimana tidak yang namanya sholat berjamaah di awal waktu,
ketika selesai azan berkumandang kemudian iqamah. Azan itu adalah panggilan Allah, azan itu adalah undangan Allah kepada makhluknya. Ya, Allah mengundang. Kalau yang namanya mengundang, pasti yang mengundang kenal orang yang diundang, betul nggak? Ya, pasti kenal tuh. Pasti kenal. Kita mau undang seseorang pasti kita kenal. Oh, nih undang nih orang ini. Saya kenal tuh orang. Ya kan? Allah mengundang makhluknya. Allah kenal dengan tuh makhluk. Jangan dianggap Allah nggak kenal. Dan kita pun yang diundang pasti kenal dengan orang yang mengundang kita. Ya, kita diundang oleh orang, begitu kita baca undangan, oh, fulan nih yang mau ngadain undangan, ya, ngasih undangan. Berarti kita tahu. Hakikatnya kita udah kenal Allah. Kita pernah kenal Allah, ya, pernah. Jujur, harus jujur kita pernah mengenal Allah. Kita pernah berikrar bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Pernah berikrar. Nah, ini diabadikan Allah kan dalam Al-Qur'an. Wa id akhadna rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa yashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah tuh berikrar, ya, saat kita diambil dari tulang sulbi orang tua kita, bapak kita diambil, kemudian Allah bertanya tuh sebelum dijadikan oleh Allah masuk ke dalam ke dalam batin ibu kita, itu Allah nanya tuh, ya, Allah bertanya, apakah engkau mensaksikan aku sebagai Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala syahidna, iya, kami bersaksi engkau sebagai Tuhan kami. Itu kita pernah berjanji, kita pernah berikrar bahwa kita ini seorang hamba, ya. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan kita. Maka kalau seandainya azan berkumandang, orang-orang yang beriman, dia yakin, dia percaya bahwa yang memanggil adalah Tuhannya, ya. Dan Allah kenal dengan kita pun kenal dengan Allah. Hakikat aslinya begitu. Oleh karenanya, kalau Allah menyebutkan kalimat ketika kita menyegerakan diri dengan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat di awal waktu, Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati unzuru ila abdi ayyastahida ala ja'atuka. Wahai para malaikatku, lihatlah umat hamba-hamba, dia berjalan, dia menyegerakan dirinya, dia bersungguh-sungguh menghadap kepada diriku. Fa innahu yuhibbu liqa'i rabbi. Karena kerinduan dirinya kepada diriku, kata Allah. Ya, karena kerinduan dirinya kepada diriku, ingin bertemu dengan aku tuh, katanya. Allah tuh nyatakan begitu. Fa innahu yuhibbu liqa'i rabbi. Karena kerinduan tuh makhluk, kerinduan hambaku kepadaku, ingin bertemu dengan diriku. Jadi hakikatnya kalau kita sholat itu adalah karena rindu kita kepada Allah. Karena kita pernah berjanji kepada Allah. Ini Allah perlihatkan kepada para malaikat, ya, dibanggakan tuh oleh Allah di hadapan para malaikat. Tidak ada satupun makhluk yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat kecuali orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan juga dilaksanakan secara berjamaah. Makanya beruntung orang yang begitu mendengar panggilan sholat, dia menyegerakan dirinya untuk melaksanakan sholat, ya, tidak dia bermalas-malasan. Nah, inilah jamaah yang Allah SWT. Jadi ahli ibadah itu salah satunya adalah yutilul qiyamah baina yadillahi ta'ala, di mana dia berlama-lama di dalam ibadah, terutama berlama-lama di dalam salat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa rindunya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, insyaallah. Wali salih wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وعامل الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى ضطس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.